Audio Jungle. Halo teman-teman, Paijo Farm diinisiasi untuk media belajar bareng budidaya perairan. Akan ada beberapa playlist level yang akan memudahkan teman-teman belajar. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya selalu semangat buat konten seputar perikanan. Halo teman-teman, jumpa lagi nih di channel Paijo Farm. Nah, kali ini saya akan mau bahas tentang pakai filter atau pakai aerator gitu ya. Nah, teman-teman, sebenarnya di sini yang paling bagus itu pakai filter ya. Apalagi ada lagi gitu ya. Teman-teman bisa pakai bisa airnya mengalir, air baru gitu ya. Atau bisa dibilang airnya terus baru gitu ya. Nah, itu lebih bagus. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman maunya lebih hemat, lebih bagus, bukan lebih bagus sih, tapi intinya tidak pakai air banyak. Mungkin teman-teman di sini kendalanya pakai PDAM ya kan. Nah, itu teman-teman bisa pakai filter gitu ya. Jadi filter itu tentunya lebih bagus sama ketimbang aerator gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena memang filter itu sekaligus menyaring kotorannya. Nah gitu ya, sekaligus menyaring kotorannya, kemudian airnya juga bergerak, sirkulasi, itu bagus. Nah, akan tetapi kekurangannya memang itu tadi, mahal. Mahalnya apa? Karena setiap kolam, kalau teman-teman kolamnya itu sendiri-sendiri seperti punya saya ini, itu kan harus ada pompa. Nah, harus ada pompa, kemudian harus beli batu zeolit, kemudian juga biobol, kemudian kapas filternya. Jadi buat teman-teman yang terkendala karena filter itu juga pasti kalau satu kolam, satu pompa, pompanya juga butuh listrik yang enggak sedikit gitu ya. Seperti pompa saya ini untuk output 1300 liter itu dia 25 watt gitu ya. Jadi teman-teman kalau pakai pompa seperti ini itu 25 watt teman-teman listriknya. Nah, teman-teman kalau pakai filter itu akan lebih murah. Nah, teman-teman seperti ini 8 watt. Jadi ini sudah 4 keluarnya. Kalau seperti ini saya ini kan lubangnya jadi 4. Nah, itu saya satukan lagi jadi 1. Nah, itu saya bagi lagi jadi 4 gitu ya. Nah, jadi untuk satu aerator ini bisa dibuat untuk 8 kolam yang ukurannya masing-masing kolam itu 2 kali 1 meter teman-teman. Ada yang lebih murah lagi teman-teman. Teman-teman bisa beli di all shop banyak, di e-commerce banyak, atau teman-teman mau beli ke saya juga bisa. Itu yang lebih kecil teman-teman, itu ada yang 1 lubang, 2 lubang, itu sekitar 50-an lah, 50-an ribu. Teman-teman bisa beli itu. Nah, memang kalau pakai filter itu akan lebih bagus ya teman-teman, pasti, karena memang menyaring kotoran, kemudian juga airnya juga sirkulasinya terjaga gitu ya, sehingga racunnya juga, karena kalau filter kan butuh itu tadi ya, butuh pompa, butuh kapasnya itu untuk nyaring kotoran, kemudian batu zeolitnya juga, kemudian
biobolnya juga untuk nyaring racun-racunnya, amoniaknya. Nah teman-teman, tinggal teman-temannya dari segi biaya bagaimana. Kalau teman-teman bisa pakai filter ya filter aja. Kalau teman-teman mungkin juga maunya pakai dua-duanya juga bagus gitu kan. Jadi teman-teman mau pakai aerator saja yang lebih murah itu juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu tadi ya, kotorannya ada di bawah. Tapi yang penting sih jadi lobster air tawar itu yang penting satu yang perlu diperhatikan adalah DO. Jadi teman-teman harus memperhatikan kadar oksigen gitu ya, makanya ada aerator. Kemudian kalau ada filter itu kan juga ada oksigennya juga dari sirkulasinya itu, kemudian juga disaring juga. Nah itu akan semakin bagus gitu. Nah apakah kemudian kalau nggak pakai filter kotorannya mengendap di bawah seperti ini? Itu nggak apa-apa teman-teman. Jadi selama kotorannya itu bukan ini ya, sisa pakan, nggak apa-apa teman-teman. Yang hitam-hitam itu dibiarin aja. Nanti kalau waktu pas ngurasnya itu sekitar 1 bulan sekali, itu teman-teman bisa dibersihkan. Nggak perlu semuanya dibersihkan, sebagian saja dikeluarkan nggak apa-apa. Nah yang perlu diperhatikan di sini masalah pakan. Jadi kalau teman-teman di sini pakainya aerator aja, jadi teman-teman harus hati-hati memilih pakan. Kalau teman-teman pakai aerator aja, teman-teman pakannya usahakan jangan pelet ya, jangan pelet, karena kalau pelet itu tadi semakin cepat kotor. Kemudian antara kotoran dari lobster sama sisa pakan itu nggak beda jauh gitu ya, nggak kelihatan. Jadi kita nggak bisa tahu nih ini sisa pakan atau sisa kotoran gitu ya. Nah teman-teman bisa pakan ini ya, toge tadi terpotong. Jadi teman-teman, kalau teman-teman yang punya kulkas rusak gitu ya di rumahnya, teman-teman bisa ambil kompresornya itu di bagian bawah, bagian belakang gitu ya. Nah itu teman-teman bisa ambil kompresornya. Kalau masih bisa itu bisa dipakai untuk aerator. Nah ini punya saya itu dayanya 76 watt. Nah itu lumayan besar sekali gitu ya, jadi besar sekali, jadi pasti kuat, tapi juga listriknya boros gitu ya. Nah ini nanti ada kabel 2 gitu ya, karena ini sudah rusak, ini habis saya bongkar gitu ya, ternyata ini di dalamnya rusak, jadi saya harus perbaiki di dalamnya. Nah teman-teman, di sini nanti ada kabel 2 keluar. Nah itu teman-teman bisa langsung menyambungkan ke colokan listrik gitu ya, sambungan ke kabel colokan listrik. Kemudian untuk udara masuknya itu dari sini teman-teman. Pastikan ini jangan sampai tertutup ya, lubang ini. Nah lubang ini jangan sampai tertutup teman-teman, lubang ini jangan sampai tertutup. Kemudian untuk keluarnya itu di ini yang bawah. Nah ini keluarnya ini teman-teman langsung sambung selang saja ke kolam gitu teman-teman. Nah perlu diperhatikan juga, jadi kalau aerator kalau kompresor kulkas itu kan nggak 24 jam ya nyala. Jadi kalau teman-teman tahu, kulkas itu kan nggak 24 jam nyalanya, itu maksudnya kompresornya nggak 24 jam nyala. Jadi kalau teman-teman tahu itu kan waktu buka kulkas itu kan langsung deng gitu kan bunyinya. Nah itu waktu-waktu tertentu dimana perlu untuk didinginkan gitu. Nah jadi kalau misalkan teman-teman pakainya 24 jam, hati-hati gitu ya, kemungkinan rusaknya tinggi. Teman-teman perlu cadangan aerator yang lain gitu ya, karena memang ini tidak difungsikan sebagai aerator.
jadi fungsinya bukan aerator, tapi kalau teman-teman memang terpaksa, teman-teman bisa pakai ini, dibuat untuk aerator. Mungkin 12 jam ya, 12 jam, kemudian 12 jamnya copot, nggak dihidupin. Jadi teman-teman pinter-pinter lah ngatur, mungkin pakai saklar gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini itu mengenai pakai aerator atau filter gitu ya. Sebenarnya yang paling bagus itu filter gitu kan, atau ada lagi itu yang air mengalir gitu ya. Air mengalir itu yang air baru ya, yang air baru mengalir. Nah tetapi ada jalan gitu ya, ada jalan untuk bisa hemat, mungkin untuk istilahnya bisa luas dulu, tapi itu tadi ada risiko-risiko tertentu gitu ya kalau hanya pakai aerator gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah DO, jadi kadar oksigen itu paling penting ya, paling penting. Kalau teman-teman nggak bisa menyuplai oksigen ke dalam air, itu bisa mempengaruhi hidup lobster gitu ya. Ya sama kayak kita lah, jadi semakin banyak lobster yang ada di ruangan tersebut, kolam tersebut, ya semakin butuh oksigen yang banyak gitu kan intinya. Sama kayak kita kalau berada di suatu ruangan berhimpit-himpitan, orangnya banyak, pasti kita kan juga ngantuk, juga pusing gitu kan. Nah itu karena CO2 nya naik, kemudian oksigennya turun. Nah jadi kalau teman-teman punya lobsternya banyak dalam satu kolam, teman-teman usahakan oksigen terpenuhi ya kan, DO nya terpenuhi dengan aerator tadi, atau kalau lebih bagus pakai filter, karena filter juga menyaring tadi kotoran sama amoniaknya. Nah kemudian juga termasuk ini ya, tanaman air. Nah tanaman air tadi saya belum jelaskan. Jadi tanaman air itu juga membantu oksigennya itu terjaga, jadi cadangan oksigen. Jadi selama mungkin aerator itu mati, keadaan mati lampu, teman-teman bisa menyiasati dengan tanaman air. Di akar-akarnya itu biasanya oksigen akan tersimpan di sana gitu teman-teman. Cukup segitu saja. Terima kasih dan salam capit.